adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Sukacita? Masih tetap semangat kan beribadah secara online? Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, adik-adik sudah mempersiapkan belum? Yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, Kidung Ceria, karena kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria. Dan yang ketiga, adik-adik mempersiapkan persembahan dan nanti dimasukkan ke dalam amplop. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama ya untuk memasukkan persembahannya. Adik-adik, siapa yang di sini selalu jaga kesehatan dan kebersihan selalu? Wah, hebat kalau begitu. Tujuannya apa? Kita harus jaga kebersihan dan kesehatan agar adik-adik tidak mudah terkena penyakit. Adik-adik sudah siap kan untuk mulai beribadah sekarang? Yuk, mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, silakan berduduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami agar kami dapat beribadah di HMPA ya Tuhan. Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami ini senantiasa terhadap-Mu. Berkati juga Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, agar kami dapat seturut dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasalnya yang pertama ayat 8 sampai dengan ke-19 yang bertutur, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita adik-adik. Adik-adik, boleh duduk kembali.
Adik-adik, siapa yang di sini pernah nonton film Finding Nemo? Ada yang pernah? Tunjuk tangan. Finding Nemo itu menceritakan tentang seekor anak ikan warna orange, namanya adalah Nemo. Nemo itu tidak mau mendengarkan kata ayahnya. Waktu itu ayahnya bilang, janganlah Nemo bermain-main ke tempat yang terlarang. Tetapi Nemo diajak oleh teman-temannya, dirayu oleh teman-temannya, dibujuk oleh teman-temannya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya saat Nemo bermain ke tempat itu, Nemo ditangkap oleh nelayan. Dan itu ia tinggal di dalam akuarium. Kalau adik-adik masih pernah nonton filmnya, tahu kan ceritanya bagaimana akhirnya ayahnya Nemo bersama temannya yaitu Dory mencari Nemo. Dan Nemo juga berusaha kabur dari akuarium itu karena dia rindu terhadap ayahnya. Seperti di film Finding Nemo tadi adik-adik yang akan ceritain, kita harus mengikuti nasihat orang tua. Karena kalau kita tidak mengikuti, kita akan mendapatkan celaka. Seperti adik-adik yang belajar secara online dari rumah. Tiba-tiba lagi mau belajar, ada film menarik, jamnya sama tuh jam adik-adik belajar. Terus adik-adik tergoda buat nonton film. Adik-adik gak dengerin pelajarannya, padahal mamanya udah nasihatin atau papanya udah ngasih tahu agar adik-adik gak usah nonton, adik-adik kerjain tugasnya atau adik-adik belajar, biar adik-adik gak ketinggalan pelajaran, biar nilainya bagus. Ternyata adik-adik gak ngedengerin. Nah, contoh seperti itu adik-adik harus adik-adik hindari. Mengapa? Karena kalau adik-adik mengikuti keinginan hati, terkadang hal itu malah menjerumuskan kita terhadap perbuatan dosa. Nasihat orang tua terkadang memang tidak sesuai dengan hati kita, tidak menyenangkan. Tetapi nasihat orang tua kita bertujuan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih baik lagi setiap harinya. Nasihat orang tua juga dapat menjamin kita agar kita berumur panjang dan bahagia selalu. Amin. Adik-adik, kita akan merespon bacaan kita dari Kidung Ceria nomor 337, ayat pertama dan kedua. Kami sebagai anak-anak. Kita akan masuki rumput selanjutnya.
yaitu kita menyerahkan persembahan kita dan masukkan ke dalam amplop. Sambil kita masukkan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami berkat-Mu melalui orang tua kami. Tuhan, pada saat ini kami datang untuk menyerahkan persembahan agar persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan patuh terhadap nasihat orang tua kami seperti yang Engkau ajarkan hari ini. Ajari kami Tuhan agar kami dapat tahan bujukan terhadap godaan-godaan yang dapat mencelakakan kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga agar kami dapat beribadah kembali minggu depan dengan sehat dan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga aktivitas kami di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih.